Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisa Firaya Siva dengan nomor BP 1810531032 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Sejarah Pembukuan Akuntansi di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Akuntansi. Sejak zaman dahulu, perekonomian dan keuangan merupakan salah satu roda penggerak kehidupan masyarakat. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat bermotifkan ekonomi. Masyarakat melakukan pekerjaan agar mendapatkan imbalan jasa untuk membiayai kehidupan. Barang-barang yang berada di pasaran diperjualbelikan untuk mendapatkan laba agar perekonomian keluarga tetap berjalan. Sejalan dengan hal itu, tata kelola keuangan dan pembukuan pun mulai dikembangkan karena semakin masifnya aktivitas transaksi keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri dapat dijumpai dari tingkatan terendah mulai dari pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, hingga tata kelola keuangan negara. Pembukuan dan akuntansi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan. Melakukan pembukuan atas keuangan merupakan langkah awal dalam mengelola keuangan yang baik. Secara sederhana, dengan dilakukan pembukuan maka kita dapat melihat berapa jumlah kas yang masuk dan untuk apa saja kas tersebut dipergunakan. Apabila aliran kas sudah diketahui pengalokasiannya, maka berikutnya kita dapat dengan mudah mengontrol penggunaan kas berikutnya. Kita juga dapat memutus pengeluaran yang bersifat tidak penting yang mungkin sebelum dilakukan pembukuan tidak kita sadari. Dalam melakukan pembukuan itu, kita tidak dapat terlepas dari akuntansi, mulai dari pemisahan aset, kewajiban dan modal, adanya keuntungan kerugian, mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya, dan lain sebagainya. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan penyajian dengan cara-cara tertentu mengenai transaksi-transaksi keuangan perusahaan atau badan usaha lain serta penafsiran terhadap hasil kegiatannya. Akuntansi juga merupakan suatu body of knowledge yang didapatkan dari proses pemikiran yang ilmiah serta memiliki standar dan prinsip dalam pengerjaannya. Standar akuntansi modern yang kita gunakan pada saat ini pada mulanya dikembangkan di Amerika pada abad ke-19 dengan dipatenkannya teori Anglo-Saxon. Jauh sebelum dicetuskannya teori akuntansi modern milik Amerika, teknik pembukuan keuangan sudah terlebih dahulu diperkenalkan oleh seorang biarawan yang juga merupakan seorang matematikawan asal Italia bernama Luca Pacioli. Beliau merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem pencatatan akuntansi dalam bukunya yang berjudul Review of Arithmetic, Geometry, Ratio, and Proportion. Beliau menjelaskan tentang double entry system serta sistem debit kredit. Sistem pencatatan keuangan milik Luca Pacioli diterapkan di banyak negara di Eropa, termasuk Belanda. Sebelum VOC didirikan, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pada saat itu, perekonomian di Indonesia masih menerapkan sistem barter sehingga tidak diperlukan sistem pembukuan keuangan. Setelah kedatangan Belanda dan pendirian VOC atau Verenigde Oost-Indische Companies, barulah Indonesia mengenal sistem pembukuan keuangan. Namun, sistem ini hanya diterapkan dalam internal VOC saja. Kehidupan masyarakat saat itu sebagian besar masih digantungkan pada sektor pertanian dan kelautan. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani ataupun nelayan yang hanya mengolah hasil alam untuk konsumsi rumah tangga sendiri atau diserahkan kepada tengkulak sehingga tidak membutuhkan pembukuan keuangan. Para pedagang pun diketahui hanya melakukan pembukuan sederhana untuk keperluan pribadi si pedagang. VOC yang saat itu ingin menguasai perdagangan di Nusantara diberikan hak istimewa oleh kerajaan Belanda yang dikenal dengan nama hak oktrooi. Hak oktrooi sendiri terdiri atas hak-hak istimewa yang hanya dimiliki VOC, diantaranya 1. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Lalu, hak kedaulatan atau sovereignty sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk memelihara angkatan perang, menaklukkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negara Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, serta menetapkan dan mengeluarkan mata uang sendiri, serta memungut pajak. Salah
Salah satu dari hak istimewa yang dimiliki VOC adalah hak untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Dengan adanya mata uang ini, masyarakat diwajibkan menggunakan alat tukar yang dicetak VOC, menggantikan alat pembayaran khas Indonesia yang beredar sebelumnya, maupun alat tukar bawaan bangsa lain seperti Arab dan Cina. Hal ini juga perlahan menggantikan sistem tradisional seperti barter di tengah-tengah masyarakat. Diketahui, pada abad ke-17, VOC sudah menerapkan pembukuan terhadap keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya instruksi dari Gubernur Jenderal mengenai penugasan agar dilakukan pengurusan terhadap pembukuan penerimaan keuangan, pinjaman, budget eksplorasi karnisun, dan galangan kapal di Batavia dan Surabaya. Instruksi tersebut juga menjelaskan mengenai penjurnalan, buku besar, serta tata cara pengkoreksian apabila terjadi kesalahan pencatatan. Hal ini dianggap sebagai awal mula pemberlakuan pembukuan keuangan di Indonesia. Sejak pemberlakuan akuntansi yang lebih jelas diketahui diberlakukan pada tahun 1747. Praktik pemberlakuan akuntansi ditemukan pada perusahaan Ampion Society. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di bawah VOC yang mengambil andil dalam pengedaran candu di Indonesia. Perusahaan ini diketahui telah memperlakukan sistem pembukuan double entry bookkeeping. Pembukuan dengan sistem inilah yang menerapkan rumusan atau persamaan dasar dalam akuntansi, yakni total aset, merupakan jumlah keseluruhan kewajiban beserta modal perusahaan. Penerapan sistem milik Luca Pacioli ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya berkas-berkas seperti buku memori, buku jurnal, dan juga buku besar. Di dalam buku memori, kita dapat menemukan rincian dan penjelasan setiap transaksi. Penjelasan antar transaksi juga dipisahkan dengan jelas oleh sebuah garis, serta juga dicantumkan tanda tangan penyusun buku di setiap akhir periode. Buku jurnal juga digunakan untuk mencatat kegiatan yang dapat merubah aset dan kekayaan perusahaan. Di sini juga mulai diperkenalkan standar uang, serta setiap transaksi diuraikan kepada ayat mana saja transaksi tersebut berpengaruh dan diketahui dengan penggunaan debit dan kredit. Di buku ini juga sudah terdapat kolom untuk menunjukkan nomor rekening akun pada buku besar, seperti akun kas yang memiliki kolom rekening bernomor 1. Lalu, berkas berikutnya merupakan buku besar. Pada buku besar ini juga sudah dilakukan pengelompokan transaksi sejenis yang nantinya akan memperlihatkan perubahan yang terjadi pada komponen aset, kewajiban, maupun modal perusahaan. Dengan data pada tiap-tiap kelompok ini, nantinya akan diberlakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Buku besar yang ditemukan ini pun sudah memiliki format T-form layaknya yang kita temukan saat sekarang. Pembukuan pada masa ini juga sudah dilengkapi dengan bukti transaksi seperti faktur lengkap dengan tanda tangan penerima beserta segel. Setiap bukti pengeluaran dan penerimaan kas dikumpulkan dalam satu buku. Pembukuan bukti ini biasanya dilakukan oleh kasir. Pembukuan dilakukan per transaksi dan ditulis tangan untuk menghindari adanya kecurangan oleh kasir. Setiap bukti transaksi ini nantinya akan dituliskan kembali ke dalam buku memori satu persatu. Pembukuan yang dilakukan Ampion Society merupakan metode lama karena sepenuhnya menggunakan metode Pacioli. Metode ini sering dianggap kurang efektif dan memakan waktu karena melakukan pencatatan setiap transaksi satu persatu, tahap demi tahap. Pada saat itu, juga pengaplikasian metode pembukuan ini tidak disebarkan secara masif karena hanya diaplikasikan pada VOC dan perusahaan bagiannya. Pada pertengahan abad ke-19, metode pembukuan yang digunakan mulai bergeser. Saat itu dikembangkan metode lain yang lebih efisien. Buku memori dikembangkan dan dibagi menjadi buku harian yang terdiri atas buku kas, pembelian, penjualan, buku memorial, sehingga setiap transaksi dapat langsung digolongkan berdasarkan jenis transaksinya. Penjurnalan juga tidak lagi dilakukan tahap demi tahap, namun dilaksanakan per periode baik itu harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perkembangan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 1870 saat Undang-Undang Agraria atau Sistem Tanam Paksa dihapuskan. Hal ini terjadi akibat kaum borjuis, kapitalis, dan pengusaha swasta Belanda juga ingin menanamkan modal dan mengembangkan usaha di Indonesia. Dengan dihapuskannya Undang-Undang Agraria,
Masyarakat yang pada awalnya hanya boleh menjual tanah dan hasil bumi mereka kepada pemerintah Belanda, sekarang dapat menjual baik tanah maupun hasil bumi mereka kepada pihak-pihak swasta dengan kesepakatan dan peraturan mereka sendiri. Hal ini tentunya menarik minat pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sekolah-sekolah untuk pribumi pun mulai didirikan meskipun dengan tujuan awal untuk mencetak tenaga pegawai kantor dan pabrik dengan harga murah, namun tidak bisa dipungkiri pembangunan sekolah ini memiliki dampak yang besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat Indonesia saat itu, tidak terkecuali terhadap ilmu akuntansi. Akuntansi mulai diperkenalkan di sekolah pada tingkat sekolah menengah seperti MULO, AMS, dan HBS. Selain melalui sekolah, juga ada kursus-kursus keuangan seperti Scholars, Merkuris, dan kursus lainnya. Kursus ini sangat berperan dalam mewadahi pendidikan masyarakat yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah yang disediakan Belanda. Namun, apabila ingin mempelajari pendidikan ekonomi lebih mendalam, para cendekiawan harus mengenyam pendidikan di luar negeri, layaknya Dr. Muhammad Hatta dan Sumito Djoyohadikusumo yang memperoleh gelar sarjana ekonomi di Belanda. Atau seperti Dr. Abu Tari yang merupakan pribumi peraih gelar akuntan pertama yang juga meraih gelarnya di Belanda. Pada awal abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1907, pemeriksaan atau auditing mulai diperkenalkan di Indonesia. Ini dimulai dengan pembukaan jabatan akuntan negara atau Government Accountant Dienst atau biasa disingkat GAD. Jawatan ini didirikan karena diutusnya Frans Kagen, seorang anggota lembaga akuntansi Belanda, yaitu NIVA, ke Indonesia. Beliau merupakan akuntan pemerintah pertama dengan tugas menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Jawatan ini pun dibentuk secara resmi pada tahun 1915. Kantor akuntan publik mulai didirikan di Indonesia pada tahun 1918, yaitu kantor akuntan publik Fresh and Hogwick, yang kemudian disusul oleh kantor akuntan publik H.W. Furens pada tahun 1920. Kantor akuntan publik Fresh dan Hogwick juga terbilang cukup sukses dengan memiliki cabang di beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Palembang. Pada masa penjajahan Belanda, sangat disayangkan tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Pada tahun 1921 juga didirikan jabatan akuntan pajak atau Belasting Accountant Dienst atau biasa disingkat BAD, yang memiliki tugas mengontrol perpajakan perusahaan. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang ini adalah J.M. Masih sebagai pemegang buku untuk jabatan akuntan pajak pada 1929. Baiklah, sekian penjelasan dari paper saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.